Set, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razwan dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 5 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ya, tugas kami di sini untuk melakukan studi lapangan di gedung BBPPKS atau Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Mau tahu kegiatan dan keseruan kami? Ini dia cuplikan videonya. Jadi terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih Bu karena telah menyempatkan waktunya untuk mengisi wawancara yang ingin kami sampaikan kepada para pegawai yang berprofesi di BBPPKS yang ada di Kota Makassar ini. Jadi yang pertama yang ingin kami tanyakan mengenai profesi Ibu sendiri. Yang pertama, nama tak Ibu namanya? Saya Ibu Mariani. SOS. Oh, Mariani. Ya. Mariani SOS MSI. Untuk jabatannya Ibu di sini Ibu sebagai? Saya di sini sebagai jabatan fungsional ya, sebagai media suara. Media suara. Media suara di. Media suara di Budi. Iya. Tahu kan media suara kan? Yang bagaimana itu Bu? Kalau bisa jelaskan sedikit. Gimana itu? Media suara. Yang tupoksinya mengenai. Begitu. Iya. Kalau bisa dijelaskan sedikit. Iya. Untuk fungsional. Media suara. Itu sebenarnya kalau di PNS itu adalah sebagai jabatan fungsional ya. Iya, Jabatan fungsional yaitu dari tingkatan ahli. Jadi yang dengan kriteria bahwa yang jadi media suara itu adalah harus berkriteria berpendidikan S2 minimal ya, minimal S2 karena tupoksinya punya wewenang atau tanggung jawab untuk mendidik. Dikejar ceritanya tuh pendidikan dan pelatihan individu dari yang diwawancara. Jadi sekarang kami ingin tanya persoalan profesinya Ibu. Ya. Jadi pertanyaan pertamanya Ibu, apa saja yang dipersiapkan ketika akan melakukan kunjungan kerja di suatu tempat ataupun wilayah mengenai profesi Ibu sendiri sebagai fungsional? Wilayah kerjanya kita Sulawesi. Ya, melakukan pendidikan dan pelatihan. Iya, nah itu. Kalaupun ada di kelas pemerintah begitu, yang ASN itu ada di kelas teknis, misalnya kayak di kelas penyuluh, di kelas pekerja sosial, di situ ada di sini. Jadi setelah mengenai persiapan yang dilakukan untuk pada saat pelaksanaan kegiatan kunjungan, jadi pertanyaan keduanya itu mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan atau menguatkan life skill serta bagaimana menerapkan atau menemukan solusi di tengah-tengah permasalahan masyarakat. Oh, saya paham ini maksud pertanyaannya. Berkelanjutan juga. Iya, maksudnya bagaimana caranya di sana? Apa? Untuk terus meningkatkan dalam hal peningkatan soft skillnya Ibu. Soft skillnya di sini kita tidak serta-merta mengajar ya, sama dengan profesi dosen pasti ada kurikulum tersendiri kan, melalui kurikulum tersendiri kayak pakai silabus atau pedoman untuk mengajar. Di situlah kita pakai selain dengan menambah referensi di luar dari modul-modul itu. Dan selanjutnya itu Bu, apa saja etika ataupun peraturan wajib bagi yang menjadi landasan dalam bekerja sebagai fungsional media suara untuk proses etika ataupun peraturannya yang harus etika profesi tak Ibu? Khususnya di profesi tadi. Etika profesi. Banyak ya kalau etika media suara. Kalau media suara itu kan dia kiblatnya kelam ya. Untuk etika profesi. Untuk etika profesi memang sudah diatur dari lantai. Jadi semua kementerian yang ada media suaranya itu berkiblat kelas. Nah itu
kode etik profesi juga sudah diatur di situ. Jadi pelandasan di Ya, Ya. landasan di dalam. Jadi Jadi sebenarnya banyak ya. bukan setiap Widya Suara kementerian itu yang memiliki membentuk tanggung kode etik jawab, tentang kode widya etika, suara. iya banyak. Itu sudah ditentukan dari LAN. Nah, Adapun kalau untuk misalnya peningkatan kompetensi, nah kita itu kan harus dituntut untuk mengikuti program pelatihan, baik itu di dalam Kemensos harus ataupun punya di SIM luar. dulu melalui TOT-nya. Nah, harus ada TOT-nya juga. Kalau kita ingin mengajar, kalau kita ingin bersertifikasi, kita harus TOT. Kalau kita tidak TOT, kita tidak diikut sertakan dalam mengajar. Karena di situ merupakan satu syarat. Ya. Ya, harus kita punya SIM ceritanya. Misalnya kalau ada di bidang diklat ASN kan, misalnya contoh yang teknis saja pekerja sosial atau penyuluh sosial itu yang kita mau ajarkan, itu kita harus di TOT kan dulu training of trainer kan, sebelum terjun kita harus, kalau tidak kita enggak boleh ngajar ya begitu. Ya ada bimbingan teknisnya terdahulu di kayak BIMTEK. Ya, itu kita diajar dulu sebelum mengajar. Itu istilahnya. Oh, iya. Harus ada seperti itu. Ya, untuk pertanyaan terakhir, Ibu, Bapak, kira-kira apa harapan Bapak Ibu untuk Popes 5 ke depannya untuk masyarakat? Harapannya? Ya, sejauh ini kan kemarin tahun-tahun lalu itu kan kita hanya berfokus kepada pendidikan dan pelatihan. Iya. Baik itu pegawai ataupun masyarakat. Karena kan di sini ada dua, TKSM dan TKSP, tenaga kesejahteraan. Untuk sekarang ini kita sekarang dipacu atau berkompetisi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi sekarang kita sudah tidak satu titik fokus lagi ke TKSP, tapi bagaimana kita outdoor keluar melakukan kegiatan, terutama kepada untuk masyarakat yang notabene miskin. Nah, di situ kita melakukan pemberdayaan mereka. Ya, apalagi yang mereka sudah mempunyai rintisan usaha. Nah, itu yang kita dorong. Kita berikan dia pelatihan kewirausahaan. Nah, diharapkan nanti mereka tidak hanya sekedar menerima bantuan dari pemerintah, tetapi dia juga diajarkan untuk mandiri. Kalau kita selalu kasih Makan terus, dia kapan kerjanya? Kan gimana nanti? harus diajarkan bagaimana mencari makannya. Sekarang itu kita yang jangan kita menyuap terus. Mulai merubah pola pikir mereka sedikit demi sedikit. Sampai wajar. Ya, jadi kami ucapkan terima kasih Pak, Iya, Ibu telah meluangkan waktunya dan mungkin bisa dulu sesi foto lah bersama. Sejarah BBPPKS atau Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial atau BBPPKS dibentuk pada tahun 1961 melalui SK Menteri Sosial nomor 102 KKSM 2/1961 dengan nama Kursus Kesejahteraan Sosial Menengah atau KKSM yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para petugas sosial lapangan. Selanjutnya, pada tahun 1976, KKSM berubah nama menjadi Kursus Tenaga Sosial atau KTS melalui SK Menteri Sosial nomor 12 HUK Kep 9/1976. Perubahan ini dilakukan karena penanganan masalah sosial yang sangat kompleks, sehingga diperlukan adanya lembaga pelatihan bagi tim profesi pekerja sosial dalam menunjang tugas teknis maupun operasional. Nah, KTS beberapa kali mengalami perubahan nama maupun status. Tahun 1996, KTS berubah nama menjadi Balai Diklat Pegawai dan Tenaga Sosial BDPTS melalui SK Menteri RI nomor 27 HUK 1996 dan meningkatnya status menjadi eselon 3A. Masa reformasi dan otonomi daerah pada tahun 1997 dan dilikuidasinya Departemen Sosial berdasarkan keputusan Presiden nomor
335 M1999 BDPTS diganti menjadi Badan Kesejahteraan Sosial atau BKSN melalui keputusan Presiden nomor 152 tahun 1999. Permensos RI nomor 2 tahun 2022. Tugas BBPKS melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial. Yang pertama, penyusunan rencana program. 2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 3. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial. 4. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat. 5. Pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan. 6. Pelaksanaan advokasi dan asistensi. 7. Pengelolaan data dan informasi. 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 9. Pelaksanaan urusan tata usaha. Widya Iswara adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat fungsional yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mendidik, mengajar atau melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan diklat pemerintah. Landasan hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widya Iswara. Yang keempat, Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986 tentang batas usia PNS yang menjabat jabatan fungsional Widya Iswara. Dan yang kelima, Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional Widya Iswara dan kreditnya. Kode etik Widya Iswara merupakan pedoman sikap dan tingkah laku dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kegiatan Widya Iswara. Etika kewajiban dalam pasal 2 yaitu 1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara. Yang ketiga, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara. Yang keempat, mengangkat dan mentaati sumpah. Yang kelima, menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan. Itu etika larangan dalam pasal 3 yaitu yang pertama, melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara. Yang kedua, menyalahgunakan wewenangnya. 3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing. Yang keempat, menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik negara. Yang kelima, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah. Tugas profesi Widya Iswara. Pada tahun-tahun sebelumnya, Widya Iswara hanya berfokus pada pendidikan dan pelatihan baik itu pegawai atau masyarakat. Sekarang sudah dipacu atau berkompetensi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Demikianlah studi lapangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.